Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Makom Channel. Malam ini kita akan menghadirin pengajian rutin bulanan di Masjid Nurul Amal Tanah Abang 1 yang akan disampaikan oleh al-ustadz kita, yaitu Ustadz Ridwan Barsah MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Amal dalam rangka pengajian makom Rasulullah SAW. Juga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Berikut untuk malam ini kita akan kupas tentang masalah ma'rifatullah. Maqalat minal Islam min awliya ma'rifatullah bisafi'ir rahmah bitajali ilallah wa yakunu fir ruhi wal jasad wa karamatullahi wazhah wa karamatullahi alaih innallaha ma'ani. Ma'rifatullah adalah artinya mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah ada yang mengenal namanya, ada yang bisa merasakan kehadirannya, dan juga sampai merasakan dekat dengannya hingga dikatakan lebih dekat dengan urat lehernya. Ma'rifatullah hukumnya adalah wajib ain. Mengenal Allah itu hukumnya adalah wajib ain. Kita harus paham siapa yang kita sembah, apakah betul Tuhan yang sesungguhnya atau bukan. Maka kita harus mengenal yang menciptakan bumi ini dan juga menciptakan kita semuanya dengan sebenar-benarnya mengenal. Kalau cuma mengenal namanya saja, maka itu dikatakan ilmu masih anak-anak. Kenapa dibilang anak-anak? Karena kalau kita bertanya kepada anak kecil umur 7 tahun atau 8 tahun, kita katakan kepada mereka, adek ini diciptakan oleh siapa? Kemudian anak itu menjawab oleh Allah. Nah, itu tandanya sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Tuhannya sendiri yang menciptakannya, yaitu Allah. Tapi itu adalah baru mengenal namanya saja. Nah, kalau kita ingin mengenal lebih dekat lagi dengan Allah, maka di situ ada syarat kita, yaitu dengan bisofi. Sofi ini dari kata sawafa, artinya harus bersih atau bening. Ruh jasad kita dari ujung rambut sampai telapak kaki kita harus bening, bersih dari segala dosa. Nah, bagaimana kita cara membersihkan ruh jasad kita ini? Maka diturunkanlah Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran atau turun yang namanya syariat, ilmu syariat Islam. Apa itu syariat? Apa itu syari? Itu artinya adalah jalan. Jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah, yang jalan itu sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Jalan itu sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Seperti contoh wudu, sholat 5 waktu, zakat fitrah, zakat mal, puasa Ramadan, dan juga berhaji, dan banyak yang sudah ditentukan oleh Allah hingga dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana wudu itu seperti apa, batal wudu seperti apa,
syarat, rukun, sholat semuanya. Itu namanya adalah syariat. Di mana ini ada syariat? Nah, syariat ini ada yang sudah jelas kita paham adalah di pondok-pondok pesantren. Jadi pondok-pondok pesantren ini timur ke barat, utara ke selatan itu mengajarkan syariat. Ya, sampai ada sekolah sampai ke Mesir, ngambil S1, S2, S3. Tapi itu masih seputar mendalami ilmu syariat, karena kuncinya adalah syariat ini. Karena kita kalau tidak melalui syariat, maka semua pun akan buntu. Karena kita tidak paham sholatnya Rasulullah itu seperti apa. Sedangkan satu-satunya manusia yang dijadikan contoh oleh Allah itu adalah untuk Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dua langkah kalau untuk menuju sama Allah. Yang pertama dengerin Rasulullah, yang kedua ikutin apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, untuk melakukan itu maka kita harus mengenal namanya syariat. Nah, akhirnya kita paham bab wudu, bab sholat, sholatnya harus ngadep kemana, bacaannya harus gimana, harus sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau di luar dari Rasulullah SAW yang mengajarkannya, di luar dari ajaran Rasulullah, maka keluar dari syariat Islam. Jadi percuma kita akan bisa mengenal Allah satu cuma nama saja, kemudian syariatnya kita langgar, kita tidak menjalankannya, boro-boro untuk mendekat, boro-boro untuk bisa taqarrub bersama Allah, nggak mungkin. Karena syarat yang pertama tidak dicukupi. Maka syarat yang pertama kita harus bisa untuk menguasai ilmu syariat. Itu ya. Nah, kemudian syarat menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini, satu syaratnya adalah laksanakan semuanya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala. Fardhu duhri lillahi taala, fardhu asri lillahi taala, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kenapa? Karena bunyinya bisofi rahmah, supaya kita dapat rahmat dari Allah. Apa itu rahmat itu? Yaitu dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat mau ribuan rakaat atau zikir mau ribuan juga, kalau tidak disayangi, kalau Allah tidak suka sama zikir kita, Allah tidak suka sama sholat kita, maka sholatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak memenuhi syarat. Semua itu ada syarat, gitu ya. Makanya syariat ini adalah syarat pertama, tata cara untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya menjalankan syariat, pintunya satu. Seperti halnya kita ingin tahu alam kubur atau alam barzah, maka pintunya satu, kita harus mati dulu. Nah, kemudian kita ingin tahu alam akhirat, itu juga pintunya satu, yaitu kiamat besar dulu, kiamat kubur dulu. Bumi ini harus hancur, langit itu, baru kita akan mengetahui alam akhirat itu. Nah, berikut menjalankan syariat Islam, pintunya satu, yaitu lillahi ta'ala. Tanpa ke situ maka syariatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perlunya makanya ada pendidikan agama di pondok-pondok pesantren ini dengan sesuai syariat semula diajarkan itu, agar semua ibadah kita yang diajarkan oleh guru-guru kita para alim ulama ini mulus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya kita ingin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui syariat, maka syariat itu dijalankan dengan mengharapkan ridho Allah, kasih sayang Allah turun, Allah senang sama kita, sholat ibadah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke kategori kedua, yaitu bitajalli ilallah. Jadi tajalla ini manifestasi, jadi merasakan adanya Allah. Nah, pertanyaannya, kita sudah merasakan belum? Kita kumpul di sini, kita merasakan kita diperhatikan oleh Allah. Nah, kalau sudah sampai ke arah situ, berarti dia bukan sekedar tahu namanya aja, tapi dia sudah bisa merasakan kehadirannya Allah. Kalau orang sudah sampai tingkat ini, maka kemaksiatan otomatis dia tidak akan mau melakukannya, karena dirinya selalu merasa dilihat oleh Allah Rasul. Cuman pertanyaannya, sudah sampai belum ke tingkat ini, gitu ya. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat ini sudah mulai bagus. Atau orang mengatakannya dengan mengenal thariqah supaya merasakan itu. Ada yang sampai ke sebenarnya thariq itu artinya sama, jalan juga. Jalan supaya mendapatkan ridho dari Allah, yang jalan itu
memang dia kerjakan sendiri, seperti dari hobi, dari kesenangan ya, seperti Kangjeng Sunan Ampel itu senang dengan suratul Fatihah. Setiap malam katanya itu suka menzikirkan Al-Fatihah itu 1000 nggak pernah ya. Akhirnya dengan 1000-nya ini jadi torik, jadi jalan, hingga Al-Fatihahnya Sunan Ampel, setiap Kanjeng Sunan Ampel membaca Al-Fatihah, Allah langsung mengabulkannya. Apakah itu mengobati orang atau ingin menurunkan hujan dan lain sebagainya, ada kebakaran, dia memohon kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, langsung dikabulkan di tempat itu juga. Itu namanya ya sudah karomahnya Kanjeng Sunan Ampel. Nah itu kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menyukai kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha, dari maghrib ke isya ke sholat tasbih ke tahajud, terus sampai ke hajat. Ketika malam dia ngantuk, kepalanya digeleng-gelengkan. Itu tandanya supaya hilang ngantuknya, maksudnya itu. Dari dulu itu disengaja oleh Syekh Abdul Qadir itu supaya hilang ngantuknya sampai tembus ke subuh, dan dia merasakan kenikmatan zikirnya itu melebihi kenikmatan makanan yang dia rasakan. Maka dia bisa lupa untuk tertidur, lupa untuk makan karena saking nikmatnya. Ini adalah sudah tinggi. Kalau sudah sampai ke sini itu sudah tinggi. Dengan kalam la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah ya, Syekh Abdul Qadir Jailani doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat. Itu namanya adalah thariqah. Dari thariqah itu dari kesenangan sendiri. Gitu ya. Kalau kita senang apa, nah, bisa untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah sesuai dengan kehobian kita, kesenangan kita. Karena sesuatu ilmu itu bisa berfungsi dari hobi, dari senang. Maka kalau sudah senang, sholat pun bisa istiqomah, ibadah apapun bisa istiqomah. Sebagaimana kita menyukai atau hobi makanan yang kita sukai, gitu ya. Dari makanan yang kita sukai, kita punya uang, pasti kalau beli makanan itu lagi karena makanan kesukaan. Cuman pertanyaannya, apakah kita suka nggak melaksanakan perintah Allah? Kita hobi nggak melaksanakan sholat dan lain sebagainya? Kalau tidak ada rasa suka, tidak diawali dengan rasa suka atau hobi, tidak mungkin akan bisa merasakan kenikmatan beribadah. Karena istiqomah itu muncul dari kenikmatan beribadah. Kalau belum nikmat untuk melaksanakan ibadah, itu tidak akan sampai untuk mendapatkan istiqomah tersebut. Nah, kita kembali untuk mengenal Allah ini. Maka pertama di Islam ini diturunkan sebagai sahnya umat Islam itu membaca 2 kalimat syahadat untuk yang mu'alaf. Kalau kita emang lahir sudah Islam karena orang tua kita udah Islam. Tapi dengan persaksian kita kepada Allah itu, maka kita harus mengingat. Oleh karena itu ketika lahir ke dunia, kita lagi bayi sudah diingatkan dengan azan. Itulah fungsinya, untuk diingatkan, karena kita sudah berjanji dan bersaksi di alam ruh itu. Maka ketika lahir ke alam dunia, maka harus diazanin telinga kanannya supaya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatan ini dikunci dalam Islam dengan mengingat Allah, dan inti pusat dari semua urusannya dengan kolbu, gitu ya. Dan ingatan ini adalah modal pertama, karena kalau orang hilang ingatan itu udah nggak bisa apa-apa. Jadi modal pertama orang bisa sukses itu adalah normal ingatannya. Nah, ingatan ini diarahkan di Islam ini, maka yang pertama ingatlah kepada Allah yang sudah menciptakan kita semua. Maka lahir namanya zikir kolbu. Nah, karena yang bisa erat kaitannya dengan pikiran dan ruh jasad kita adalah kolbu. Oleh karena itu Kanjeng Sunan Bonang mengatakan, jumeneng imaning sun kolbun mukminun baitullah. Berdirinya atau tegaknya iman seseorang itu adalah hatinya orang yang beriman yang bersih seperti Baitullah. Kita juga senang kepada tempat-tempat ibadah ya, seperti Baitullah, masjid. Karena apa? Bersihnya itu. Kalau misalkan masjid kotor apa-apa pasti nggak suka juga. Makanya di masjid tempat-tempat pasti bersih. Nah, kita pun senang dengan kebersihan itu. Oleh karena itu kita sudah menyukai dengan yang bersih-bersih, maka kita sekarang bukan sekedar masjid yang harus bersih, tapi ruh jasad kita pun harus dibersihkan dengan yang pertama, yaitu
menyebut nama Allah dalam hati atau dikenal zikir kolbu. Bagaimana caranya zikir kolbu? Ubah detak jantung. Detak jantung dek 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 diubah Allah Allah Allah. Nah, itu namanya sir. Kenapa sir? Sir itu rahasia yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Maka dari situ kita akan bisa masuk dengan yang namanya tajal atau tajali, bisa merasakan, gitu ya. Jadi kalau ada yang mengaku ma'rifatullah kemudian tidak sholat, tidak melakukan syariat, itu ma'rifatullah bohongan. Karena mengenal Allah itu tidak sembarangan, gitu ya. Pertama mengenal namanya, kemudian merasakannya, dan sampai merasakan lebih dekat dengan urat leher. Bagaimana ada yang di surah Qaf ayat 16. Bitajali ilallah, merasakan adanya Allah. Wa yakunu fir ruhi wal jasad, sampai dia merasakannya ada di ruh dan jasadnya. Nah, di sini harus kita paham. Jadi zikir kolbu ini kalau kita pentang, kita zikirkan terus, laksana seperti air netes ke batu. Maka batu itu lama-lama akan bolong atau pecah. Itu ya, kebanyakan bolong ya kalau kena batu. Tes, itu lama-lama batu sekeras itu pun akan hancur. Nah, kalau itu berada di diri kita, di hati kita, maka lama-lama hati kita akan pasti suci. Kemudian dia ada imbas. Kalau zikir kolbu itu ada imbas. Imbasnya apa? Dia bisa berimbas ke mata, matanya jadi suci, ke telinga, ke mulut, dan lain sebagainya. Karena kalau yang lancar zikir kolbu itu, hati dan pikirnya sudah terkunci dengan mengingat Allah. Jadi cirinya itu kalau dihina orang, difitnah orang, dia tidak akan pasti abaikan itu. Karena dalam keadaan posisi dia beribadah pada setiap detik. Dan memang itulah, kalau kita ingin berhubungan dengan Allah dengan sesungguh-sungguhnya, jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Itu sesungguhnya. Maka dengan zikir kolbu itu bisa teratasi. Cuman kuat enggak memanggil nama Allah itu? Kadang-kadang ada yang memanggil Allah 5 menit mati, 10 menit mati. Nah, itu cirinya berarti ruh dan jasad kita masih tercampur dengan nafsu kita sendiri. Gitu ya. Kalau tidak kuat kita memanggil nama Allah itu masih putus-putus, 5 menit mati, 10 menit mati, diajak ngobrol mati, dengar pengajian mati, itu berarti belum bisa, tingkat khusyuknya belum ada. Yang kita khawatirkan, kenapa kok Allah tidak mau dipanggil-panggil oleh kita? Itu yang sangat dikhawatirkan. Bisa jadi di ruh jasad kita ada satu akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu intinya mengajarkan untuk mengurus diri sendiri, bukan mengurus orang lain. Kalau ke orang lain itu cukup dengan watawasau bil haq. Ya, mau orang jahat, mau orang apapun, kita mengajaknya untuk menjadi baik, gitu ya. Supaya lisannya terjaga, matanya terjaga, telinganya terjaga. Jangan sampai lisan kita pun dengan mengeluarkan satu kalimat yang bisa menyinggung hati perasaan orang lain. Itu pun bisa menggugurkan hubungan kita dengan Allah akan retak. Nah, kalau sudah bisa sampai ke situ, maka wa yakunu fir ruhi wal jasad. Dia akan, zikir kolbunya akan menyatu. Zikir kolbu, nama Allah itu akan mendarah daging, itu namanya ya. Bukan Allahnya yang menyatu, tapi zikir kolbunya. Makanya ada pertanyaan, ini yang maha segala-galanya ini Allahnya atau namanya, gitu ya. Nah, kalau di maqam itu yang maha segala-galanya itu adalah namanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asmaul Husna. Asmaul Husna namanya adalah nama-nama Allah, yaitu apa bunyinya? Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus, yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha segala-galanya. Kalau Allahnya itu sudah di atas maha, ya, pikiran akal kita tidak akan sampai ke situ. Yang penting kita tuh hanya ditugaskan oleh Allah, panggil namaku. Maka di surah Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, hai orang-orang yang beriman, bila mana kamu berhadapan dengan musuh, fasbutu wadhkurullaha dzikran katsira, berteguh hatilah kamu dan panggil namaku sebanyak-banyaknya, la'alakum tuflihun, agar kamu beruntung atau kamu menang. Makanya orang tua kita dulu waktu perang dengan Belanda tuh banyak teriakan Allahu Akbar tuh karena dalamnya pun ada zikir kolbu.
Kalau zikir qalbu itu jalan dengan teriakan Allahu Akbar, itu bisa menggentarkan 20 musuh gitu. Jadi ada intinya, nggak sekedar Allahu Akbar saja gitu ya, ada kuncinya. Nah, jadi di Al-Quran dari sampai awal sampai akhir, panggillah namaku, panggillah namaku. Nah, ini yang kita lihat, orang Islam sendiri diajarkan suruh memanggil nama Allah ketika berdiri, berbaring, duduk, dan sebagainya. Tapi beda-beda ternyata. Ada yang manggil khodam. Maka zikir itu kunci rukun Islam itu. Kalau kita pengen zikir lisan, maka diisi hatinya dulu. Karena kalau zikir lisan duluan yang berjalan, bisa jadi khodam yang datang, yaitu dari golongan jin. Sedangkan hubungan kita dengan Allah, dan kita tidak diperkenankan untuk berhubungan dengan jin. Hablum minallah wa hablum minannas. Kita berhubungan dengan manusia, berhubungan langsung dengan Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada pelajaran untuk berhubungan ke situ. Nah, berkenaan dengan yang khodam, yang jin ini, pasti itu ada kesalahan dalam berzikir. Dia bisa jadi zikir lisannya dulu, tapi zikir kolbunya enggak, maka tidak tembus. Hanya ketika zikir, dia masuk ke alam kasafah sampai ke alam gaib, dia bertemu dengan sosok makhluk, dengan memakai bawa tasbih Al-Quran, kemudian berjenggot, dan dia mengaku seorang waliullah. Hanya dia percaya aja karena tidak ada pendidikan ke arah situ. Ini karena banyak masalah ketauhidan dan keyakinan. Maka oleh karena itu ketahuilah, sesuatu yang berwujud, berbentuk, dan kita bisa melihat dengan mata lahir atau mata batin, itu bukan Allah, itu makhluk. Nah, sebenarnya kita mau meminta pertolongan kepada siapa? Katanya dibilang hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup katanya Allah, tapi kok masih seperti itu. Sedangkan yang diajarkan Rasulullah tidak seperti itu gitu. Dan Allah itu lebih kuat atas segala sesuatu. Dia bahkan orang Islam ada yang masih pakai percaya dengan azimat, ada, itu orang Islam. Nah, di zimat itulah ada isinya, makhluk masih ke situ, padahal itu pun syirik. Kenapa dibilang syirik? Karena iman itu dari al-imanu atas dik. Iman itu satu kebenaran yang dipercayainya. Kalau kita percaya itu betul, karena yang diciptakan oleh Allah itu bukan manusia saja, ada jin. Tapi kalau sudah dipercayai, keris ada isinya, atau batu cincin ada isinya, atau gunung ada keramatnya, nah ini sudah nyasar. Nah, rukun iman kita itu cuma 6. Iman kepada Allah, kemudian kepada yang siapa udah, iman kepada malaikat, rasul, yang ketiga kemudian kepada kitab, ya, yang kelima iman kepada qada dan qadar, yang keenam beriman kepada hari akhir. Dia menambah jadi 7, beriman kepada keris, itu jadi syirik. Itulah syirik itu di situ terjadinya. Dia bertambahnya kepercayaan melebihi rukun iman kita. Dipercayai itu gunung. Nah, karena keyakinannya arah ke situ, maka dimanfaatkan oleh iblis. Gitu ya. Karena iblis itu sampai saat ini hidup, karena dia itu matinya itu nanti ketika kiamat kubro. Jadi kita harus sadar di bumi ini ada iblis yang dulu tidak mau sujud ke Nabi Adam, itu masih hidup. Dia pintar. Kalau bidang ilmu apapun dia pintar, cerdas. Gitu. Dan dia kelebihannya bisa bicara langsung dengan Allahnya itu. Gitu ya, dia bisa bicara langsung dengan Allah. Kita bisa nggak bicara langsung? Kenapa? Dia hidup lebih dulu, pengalaman apa sudah dijalanin, pengalaman Nabi ini, Nabi, dia tahu, lebih tahu. Cuman kenapa iblis itu dibenci oleh Allah? Karena sombong. Dengan sombongnya itu, maka kalau kita ingin mengenal Allah, maka kenali diri kita sendiri. Sudah tahu belum ilmunya gimana cara mengenal diri kita sendiri? Siapa diri kita sebenarnya? Jawabannya apa coba? Siapa diri kita sebenarnya? Kenali dirimu sendiri, maka kelak kamu akan bisa mengenal Tuhanmu. Siapa diri kita sendiri sebenarnya? Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Anil khoto wanisyan, tempatnya lemah, tempat berdosa, tempat berbuat kesalahan. Itu adalah asli diri kita. Maka kalau ada manusia yang sombong, berarti dia tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi kalau ingin mengenal Allah, dia masih ada sombong sekecil itu pun, jangan mimpi akan bisa dekat dengan Allah. Karena apa? Dirinya pun sudah nggak kenal sama dirinya sendiri.
Buktinya apa? Masih ada kesombongan. Sedangkan sombong itu milik iblis. Malah kita berhubungan dengan iblis, dekat dengan setan. Bahkan Allah itu sudah menegur berapa kali melalui guru-guru kita tuh, wala tattabi'u khutuwati syaiton, itu kan. Jangan deketi langkah-langkah setan. Tapi masih ada jalanin ini, ada STM-nya itu masih ada gitu ya. Sholat terus tapi maksiat masih. Karena apa? Karena ini di dunia itu wajar. Kalau sudah di alam kubur kan dia cuman nangis aja. Kalau sudah di alam kubur kan tinggal pembalasan itu. Jadi dalam kubur maka udah nggak ada uang apa, sudah nggak berfungsi. Kalau di dunia aja fungsinya uang. Kalau di sana tidak ada, dia berfungsi cuma amal ibadah kita sendiri. Kita juga harus sadar bahwa kita pun umur kita nggak mungkin bisa selamanya di dunia. Kita akan terkena namanya takdir, yaitu dipanggil oleh Allah. Nah setelah panggilan itu semua tidak berfungsi apa yang kita punya. Uang yang banyak, mobil, rumah, semua tidak akan bisa. Terkecuali harta yang disedekahkan dan amal ibadah kita sendiri, amal soleh kita sendiri. Nah itulah tentang masalah thariqah ya, dari kesenangan sendiri. Wa yakunu fi ruhi wal jasad, maka bisa merasakannya. Boro-boro ke situ ya. Merasakan hadirnya pun belum tentu. Kebanyakan masih kenal namanya aja. Merasakan adanya Allah ketika duduk berbaring itu juga belum tentu. Padahal itu kalau betul ingin mendekat sampai bisa tembus ke arah situ. Makanya inilah pelajarannya makom Rasulullah itu adalah khusus dididik untuk menjadi setia betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbuat dosa sedetik pun. Lisan, mata, kaki, semuanya seluruh panca indera yang diamanahkan oleh Allah semua harus dibawa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya ketika bisa menembus sampai ke situ, maka ada wa karamatullahi wajah, wa karamatullahi alaih, maka kemuliaan akan terpancar di wajahnya. Dan kemuliaan itu untuknya. Siapa yang kerja, ya dia yang bisa menikmati hasilnya. Nggak mungkin kita sekecil apapun pasti akan ada balasan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Sekecil apapun itu akan ada balasan. Dan itu sudah tahu semuanya. Nah, maka kalau kita berbuat banyak, yang kecil pun kita sudah dibalas, apalagi yang besar. Nah, oleh karena itu harus sering mengintrospeksi diri, jangan memikirkan orang lain, tapi pikirkan diri kita dulu. Kalau betul kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa karamatullahi wajah, dia akan terpancar di wajahnya. Beda. Dari segi wajah pun itu akan dipandang beda kalau orang sudah sampai ke situ. Wa karamah ini adalah kemuliaan. Nah, kalau orang Jawa tadi dibilang keramat. Ya, kemuliaan ini Allah pun sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kita sekarang berbicara takwa. Kita ini disuruh oleh Allah untuk bertakwa. Firman Allah dalam Al-Quran banyak sekali ya, ayat puasa. Kemudian ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga luas dan bumi untuk orang-orang yang taat, untuk orang-orang yang takwa. Dan siapa orang yang mau bertakwa atau barang siapa yang mau taat, maka Al-Quran inilah pedomannya. Nah, kembali saya jelaskan bahwasanya pencipta handphone, dia menciptakan handphone dibekali dengan buku panduan. Maka di buku panduan itu handphone dilarang untuk kena air dan ada larangan-larangan. Kemudian cara untuk membuka dan lain sebagainya. Kata si penciptanya, kenapa? Pencipta itu lebih tahu daripada yang diciptakan. Ini kadang-kadang yang diciptakan kayak melebihi tahu dari yang menciptakan. Kadang-kadang Allah pun diatur zaman sekarang itu. Kadang Allah pun diatur. Ada yang seperti itu. Harusnya Allah yang mengatur kita sebagaimana tukang pencipta handphone mengatur handphonenya. Karena yang lebih tahu dia. Nggak boleh kena ini, nggak boleh kena. Nah, Allah pun seperti itu menciptakan kita, diberikanlah buku panduan yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu buku panduan untuk kita. Kalau kita melanggar, ya sudah.
selesai juga, kita juga rusak juga. Handphone pun pasti seperti itu rusak, karena kata penciptanya jangan dilanggar. Nah, jangan kita menjadi orang yang kayak tahu gitu, kayak melebihi tukang handphonenya, ayo seperti itu. Nanti akhirnya rusak sendiri. Semuanya sudah ada kelebihan masing-masing. Jangan mengatur Allah gitu. Sekali-kali jangan mengatur Allah, karena Allah lah yang mengatur kita untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Bukan artinya dibatasin, yang haram nggak boleh, yang halal boleh. Itu maksudnya itulah maha pengasih, maha penyayang Allah agar kita selamat di dunia dan akhirat. Kan kita sudah lihat bukti-bukti orang yang suka melanggar, melawan, membangkang. Jangankan membangkang Allah, membangkang orang tua aja. Ada yang sakit belatungan, nggak bisa diobatin sana sini. Kiai taat, dokter juga taat. Ketika sekarat nyelel apa-apa, emang bisa dokter nyelamatin? Nggak ada yang bisa. Seperti halnya penyakit hati, emang ada obatnya di dokter? Nggak ada. Gimana Pak dokter, saya biar menjadi orang yang tidak menghina orang? Ada nggak pelnya? Nggak bakalan ada. Itu ya dah. Nah, untuk taat ini adalah Al-Quran. Di Al-Quran Allah berfirman, yang diridhoi oleh Allah itu ada dua, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contohnya, ada contoh teladan yang baik supaya kita jadi taat. Seperti apa? Nah, lihat Rasul yang tadi, kembali yang tadi. Ridallahu fi ridha walidaini wa sukhtu fi sukhtima. Ridhoku tergantung pada keriduan kedua orang tuamu, murkaku juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tuamu. Nah, kalau di Al-Quran, aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Kita pun disuruh oleh Allah itu, kita rajin ibadah, rajin ngaji, tapi kedua orang tua kita jelek kepada sama, itu pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak berojol keluar dari batu, semua atas perjuangan. Kita melihat orang tua kita ketika tidur nyenyak, pernah nggak ngelihat ketika tidur nyenyak? Nah, dia itulah yang sudah diperas keringatnya semua untuk ngebelain kita, untuk sekolah, untuk segala macam. Maka sayangi kedua orang tua kita semasa masih ada. Kalau sudah tidak ada, nanti kita bisa merasakan sedihnya seperti apa nanti. Gitu ya. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah sebenarnya di diri kita. Maka karomah ini adalah kemuliaan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan berada di gunung-gunung. Gitu ya. Bukan berada di yang lain, tapi takwa, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuliaan ini untuknya, yaitu hasil keras, kerja kerasnya, tergantung jihadnya dia kemana. Jihad fisabilillah, apa jihad fisabilillah, khuruz fisabilillah, dan khuruz fisabilisyaitan. Nah, itu tergantung dari akhlaknya ini. Semua akan kena hisab. Yang terakhir, innallaha ma'ani, inilah tingkat kelayakan. Kalau yang berbicara innallaha ma'ani Rasulullah, layak. Ya, kalau sudah bismillahnya, doanya diijabah di tempat itu, berarti Allah sudah suka sekali dan cinta, kasih sayangnya sudah jatuh kepada Rasulullah SAW. Nah, berikut para wali Allah, jawaban dari Allah seperti ketika kita berdoa dikabulkan. Doa yang dikabulkan tuh ada bertahap ya. Ada yang berdoa sekarang 2 minggu baru dikabulkan. Ada yang doa sekarang 2 tahun baru dikabulkan. Ada yang berdoa nggak pernah dikabulin, yaitu ditangguhkan. Bisa jadi itu akan menjadi buruk kepadanya gitu ya, kalau nggak dikabulkan. Karena Allah lebih tahu apa yang harus kita butuhkan. Beda dengan yang kita inginkan. Itulah tanda kasih sayangnya Allah terhadap kita. Tapi kalau ditanya milih pingin yang mana doa, pingin yang diijabah di tempat atau pingin yang nunggu bertahun-tahun, pasti jawabannya pingin yang diijabah di tempat. Nah, kalau pingin yang diijabah di tempat, mau tidak mau, jangan kenal Allah sekedar namanya saja. Maka kenali Allah dengan sesungguh-sungguhnya, rajin bertakoru, dan ingat bahwasanya kalau mata lahir kita atau mata batin kita masih melihat wujud atau bentuk, maka dia adalah makhluk, bukan Allah. Jangan sekali-kali itu dijadikan Tuhan dan lain sebagainya. Apalagi umat Islam nanti musyrik total nanti itu ya akhirnya. Nah, itulah tentang cara mengenal Allah. Jadi ada ma'rifatullah seperti bulatan bundar, di tengah-tengahnya ada titik 3, yaitu syariat, kemudian thariqah, dan juga hakikat, yaitu hasil dari jerih payah kita sendiri, namanya hakikat, yaitu wa karamatullahi wazah
wa karamatullahi dan kemuliaan itu untuknya. Siapa yang bekerja, siapa yang menerima gaji, siapa yang berzikir, pasti hasilnya untuk dia. Nggak mungkin Allah tuh salah yang zikir orang lain terus dapat ininya ke yang lain, nggak mungkin. Di mana-mana kerja dulu baru kita akan merasakan hasil. Falyastajibuli wal yu'minu. Maka aku akan mengabulkan semua doa hamba-hambaku. Akan tetapi laksanakan dulu perintahku. Nah, jadi perintah duluan. Iya karena budu, barulah wa iya karena enggak kebalik kan? Barangkali kebalik itu Al-Fatihahnya. Iya karena stain wa iya karena budu. Iya karena budu wa iya karena stain. Beribadah dulu sampai diterima, disukai ibadahnya oleh Allah. Silahkan minta tolong kepada, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat, kita makhluk lemah, bukan orang pinter, penuh dengan kebodohan. Jangan sekali-kali muncul sifat yang tidak disukai oleh Allah, yaitu sifat syaitan. Ya, jangan berakhlak seperti setan, berakhlak seperti binatang, berakhlak seperti iblis. Insya Allah nanti kita sambung dengan tentang bahas masalah setan itu apa. Itu ya, nanti kita bahas untuk selanjutnya. Kita tutup dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya para jemaah sekalian. Mohon maaf dimana ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.